Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Khairatun Nikmah, NIM 12640221321 dari kelompok 10 yang akan membahas mengenai distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam. Poin-poinnya adalah yang pertama yaitu alat distribusi yang adil, yang kedua peran negara dalam distribusi pendapatan, dan yang ketiga adalah dampak distribusi pendapatan dalam Islam. Di sini saya akan membahas poin yang pertama yaitu alat distribusi yang adil. Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Keadilan dalam Islam merupakan fondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip moral keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai apabila tidak ada keyakinan dan prinsip moral tersebut. Alat distribusi yang adil dalam Islam diantaranya adalah yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah warisan, yang ketiga adalah wasiat, yang keempat wakaf, yang kelima infak, dan yang keenam adalah sedekah. Yang pertama adalah zakat. Zakat diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Secara konsepsional, wakaf dapat dimanfaatkan untuk proyek-proyek penyediaan layanan seperti sekolah gratis bagi kaum duafa dan proyek wakaf produktif yang dapat menghasilkan pendapatan seperti menyewakan bangunan pusat pembelajaran. Pemanfaatan dana wakaf untuk kepentingan masyarakat dapat dilihat dari keberadaan harta wakaf yang digunakan untuk pendidikan, ekonomi, dan kegiatan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara muslim seperti Mesir, Arab Saudi, Malaysia, dan lainnya. Contoh real pemanfaatan harta terlihat pada sekitar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang merupakan tanah wakaf untuk mendirikan beberapa tempat usaha seperti hotel, restoran, rumah sakit, dan perkantoran maupun perniagaan. Di Indonesia, pemanfaatan harta wakaf dapat dilihat pada Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, Universitas Islam Indonesia, serta lembaga pendidikan lainnya. Dalam bentuk tempat ibadah yang letaknya strategis, pengembangan wakaf dapat dilakukan dengan menambahkan bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, dan acara lainnya yang merupakan kegiatan masyarakat seperti terdapat pada Masjid Sunda Kelapa, Masjid Pondok Indah, dan lain sebagainya. Kesadaran untuk memahami dan mewakafkan sebagian harta, baik secara tunai maupun tidak, memberikan kontribusi yang cukup besar dalam terciptanya keadilan distribusi di tengah masyarakat. Pada dasarnya, eksistensi harta wakaf berkaitan dengan kemanfaatan harta bagi kepentingan umat. Apabila eksistensi tersebut terrealisir dengan baik, maka secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Yang kedua adalah warisan. Distribusi kekayaan dalam keluarga secara adil berdasarkan konsep waris dapat memotivasi pewaris untuk semasa hidupnya mencari rezeki sebanyak-banyaknya agar kemudian tidak meninggalkan keturunan yang fakir miskin. Pembagian harta waris dalam keluarga dapat membantu menciptakan distribusi kekayaan secara adil dan membantu mengurangi kesenjangan dalam distribusi di masyarakat. Selain itu, Islam mengajarkan bahwa apabila setiap harta baik bergerak ataupun tidak bergerak dan pemiliknya telah meninggal dunia namun tidak ada ahli warisnya, berdasarkan hukum faraid, maka harta tersebut dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana dari Makdam Al-Kindi dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Aku wali bagi setiap orang mukmin dibandingkan dengan dirinya sendiri.
Siapa saja yang mati lalu meninggalkan utang atau beban yang ditinggalkannya, maka datanglah kepadaku, dan siapa saja yang meninggalkan harta, maka wariskanlah. Aku adalah wali bagi orang-orang yang tidak ada wali baginya. Akulah yang mewarisi hartanya dan membebaskannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Hadis tersebut menegaskan bahwa apabila seseorang yang telah meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya, maka ahli warisnya adalah Rasulullah SAW, karena beliau adalah wali atas seluruh kaum muslimin. Setelah beliau wafat, maka urusan ini beralih kepada khalifah. Ini berarti khalifah menjadi wali atas seluruh kaum mukmin. Adapun kafir zimmi yang tidak memiliki ahli waris juga berlaku hukum yang sama. Artinya, jika kaum kafir zimmi tersebut meninggal dan tidak memiliki ahli waris, maka harta yang ditinggalkannya menjadi hak Baitul Mal untuk memanfaatkannya. Dalam konsep waris dapat dipahami bahwa waris dalam Islam erat kaitannya dengan distribusi kekayaan dalam pembangunan ekonomi, terutama keinginan agar tercipta keadilan dalam pembagian harta waris. Hal ini tidak terlepas dari konsep Islam bahwa harta harus tersebar di masyarakat dan tidak hanya terkumpul pada kelompok tertentu saja. Pembagian harta waris secara ekonomi dapat membantu dalam menciptakan distribusi kekayaan secara adil dan membantu mengurangi kesenjangan dalam distribusi kekayaan. Sekian materi penjelasan dari saya. Untuk poin selanjutnya yaitu wasiat dan wakaf akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Cindy Basirotul Hidayah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Basirotul Hidayah, NIM 1264022132114. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wakaf dan wasiat. Pengertian dan dasar hukum wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqf, semakna dengan al-habs yang berarti menahan atau berhenti, mengekang atau menghentikan tetapnya sesuatu dalam keadaan semula. Sedangkan wakaf menurut istilah adalah menahan benda asal dan menjadikan buah atau hasil untuk sabilillah atau jalan kebaikan, yakni menahan benda atau harta dan menyalurkan hasilnya di jalan Allah. Pengertian wakaf secara umum adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Selain definisi yang terdapat menurut fiqh klasik, khusus di negara Indonesia, terdapat rumusan wakaf sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf melalui rapat Komisi Fatwa MUI pada tanggal 11 Mei tahun 2002 bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut pada sesuatu yang mubah. Beberapa dalil yang menjadi dasar diisyaratkan ibadah wakaf dapat dilihat dari beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain: A. Dasar hukum wakaf dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 77, surat Al-Baqarah ayat 267, dan surat Ali Imran ayat 92. Selain dari ayat-ayat yang mendorong manusia berbuat baik untuk kebaikan orang lain dengan membelanjakan. B. Dasar hukum wakaf dalam Al-Hadis. 1. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini bermakna bahwa amal orang yang telah mati terputus pembaruan pahalanya kecuali ketiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Ini karena ketiganya itu berasal dari nasab keturunan. 2. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari, beliau sedekahkan pokoknya, tidak dijual dan tidak dihibahkan, tetapi diinfakkan hasilnya. Para ulama shawaf
bersepakat bahwa wakaf itu sah adanya dan wakaf Umar di Khaybar itu adalah wakaf yang pertama terjadi di dalam Islam. Rukun, syarat, tujuan, dan fungsi wakaf. 1. Rukun dan syarat wakaf. A. Orang yang berwakaf atau wakif. B. Harta yang diwakafkan atau mauquf bih. C. Tujuan wakaf atau mauquf alaih. D. Ikrar wakaf atau sigat wakaf, yang merupakan penyerahan barang-barang wakaf kepada nasyir untuk dikelola sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 2 ditentukan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syarat-syarat rukun yang ditentukan syariah. Selanjutnya, dalam pasal 6 wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur sebagai berikut. Wakif, nazir, harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. 2. Tujuan dan fungsi wakaf. Wakaf memiliki fungsi sosial, artinya bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda seseorang, agama Islam mengajarkan bahwa di dalamnya melekat hak fakir miskin yang harus diberikan oleh pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukannya sesuai aturan yang telah ditentukan, yakni melalui infak, sedekah, wasiat, hibah, dan wakaf. Tujuan wakaf yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan pada pasal 4 bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf ditambahkan dalam pasal 22 bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf merupakan tindakan hukum sukarela yang amat dianjurkan sebagai manifestasi rasa syukur atas anugerah rezeki yang diterima oleh seseorang dan difungsikan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Dalam pelaksanaannya, agar fungsi wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, maka objek wakaf hendaknya didayagunakan dengan sebaik-baiknya dalam pengelolaannya. Untuk itu, diperlukan nazir yang profesional di bidangnya dengan mengedepankan prinsip dan ajaran Islam. Macam-macam wakaf ditinjau dari segi peruntukan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu wakaf ahli yang merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih keluarga si wakaf atau bukan. 2. Wakaf khairi, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. Perbedaan antara wakaf ahli dan wakaf khairi hanyalah terletak pada pemanfaatannya. Wakaf ahli pemanfaatannya hanya terbatas pada keluarga wakif, yaitu anak-anak mereka dalam tingkat pertama dan keturunan mereka secara turun-temurun sampai anggota keluarga tersebut meninggal semuanya. Sesudah itu, hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang lain seperti janda, anak yatim piatu, atau orang-orang miskin. Sedangkan wakaf khairi sejak semula pemanfaatannya sudah diajukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Bila ditinjau dari jenis harta bendanya, maka wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak. 1. Benda bergerak seperti tanah, sawah, dan bangunan. 2. Benda tidak bergerak seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Pengertian wasiat.
Dalam syariat, wasiat adalah penghibahan benda, piutang atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat. Wasiat juga bisa diartikan dengan lisan atau memberikan pesan, perintah, pengampuan, dan perwalian. Secara etimologi adalah janji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya. Sedangkan dalam istilah para fiqh, wasiat adalah perintah untuk melakukan suatu perbuatan setelah meninggal, atau dengan kata lain, bersedekah dengan harta setelah mati. Wasiat juga diartikan dengan pesan, baik berupa harta maupun lainnya. Sedangkan menurut syariah, wasiat berarti pesan khusus yang dijalankan setelah orang yang berpesan itu meninggal dunia. Maka, wasiat berarti pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal dunia. Adapun dasar hukum wasiat yaitu Quran seringkali menggunakan bentuk deskriptif untuk menunjukkan makna imperatif atau perintah. Semua perintah dari Allah harus dilaksanakan oleh orang-orang mukmin dalam kehidupan nyata. 1. As-Sunnah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya agar merealisasikan niat baiknya secepat mungkin. Salah satunya dengan cara berwasiat sebelum kesempatan itu hilang. 2. Ijma' ulama. Para ulama pada umumnya sepakat bahwa pengertian wasiat ialah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan kepada orang lain itu hartanya tertentu, atau membebaskan hutang orang itu, atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaannya setelah ia meninggal dunia. Wasiat kepada ahli waris. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum wasiat untuk ahli waris adalah sesuatu hukum yang tidak ada. Manakala seseorang berwasiat untuk ahli waris, maka wasiat itu digantungkan. Jika yang berwasiat meninggal dunia dan ahli waris yang menerima wasiat itu, maka tidak ada wasiat baginya. Setiap apa yang diwasiatkan oleh orang yang sakit untuk ahli warisnya berupa harta berikut manfaatnya dan ia meninggal dunia akibat sakit itu, maka wasiat tersebut tidak boleh diberikan kepada ahli warisnya bagaimanapun keadaannya. Jika seseorang meminta izin untuk mewasiatkan kepada ahli waris sewaktu ia masih sehat atau sakit dan para ahli waris mengizinkannya atau tidak, maka yang demikian itu sama saja. Jika para ahli waris menepati wasiat itu kepada orang yang diwasiatkan, maka hal itu adalah baik bagi mereka dan lebih menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka tidak melaksanakannya, maka seorang hakim tidak dapat memaksa mereka untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang dinukilkan dari Rasulullah tentang warisan. Syarat dilakukannya wasiat adalah musallahu, bukan ahli waris, musi ketika musi wafat. Jika masih ada ahli waris lainnya mengizinkan, maka wasiat bisa dilaksanakannya. Jadi, wasiat yang diberikan untuk ahli waris ditangguhkan hingga ada izin dari ahli waris lainnya. Demikianlah syarat dilaksanakannya wasiat menurut jumhur ulama. Mereka menetapkan bahwa wasiat sah, namun tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat tersebut tidak dilaksanakan melainkan jika ahli waris yang lainnya mengizinkan. Syarat dan rukun wasiat. Ada beberapa rukun wasiat yaitu sebagai berikut. A. Orang yang memberi wasiat disebut musi. B. Orang yang menerima wasiat disebut mushalahu. C. Sesuatu harta yang diwasiatkan disebut mushabihi. D. Ucapan atau pernyataan disebut sighat. Adapun syarat-syarat wasiat yang berhubungan dengan rukun-rukunnya sebagai berikut. A. Syarat orang yang memberi wasiat disebut musi untuk
menerima wasiat, pemberi wasiat harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Baligh. 2. Berakal sehat. 3. Dengan sukarela atas kemauan sendiri. Syarat-syarat orang yang memberi wasiat disebut musi. Untuk sahnya wasiat, pemberi wasiat harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Baligh. 2. Berakal sehat. Dan 3. Dengan sukarela atas kemauan sendiri. B. Syarat-syarat orang yang menerima wasiat disebut musalahu. Musalahu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Orangnya jelas, baik nama maupun alamatnya. 2. Ia ada ketika pemberian wasiat. Dan 3. Cakap menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi wasiat. C. Syarat-syarat harta yang diwariskan. 1. Hartanya dapat diwariskan atau merupakan barang-barang bernilai. 2. Sudah ada ketika wasiat itu dibuat. 3. Milik pemberi wasiat itu sendiri. D. Syarat-syarat sigat. Tidak ada redaksi khusus untuk wasiat, jadi wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bisa dianggap untuk menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah wafat. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Ayu Puspitasari, NIM 1264022132118. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang infak dan sedekah. Perbedaan infak dan sedekah penting diketahui dan dipahami agar tidak salah mengartikannya. Infak dan sedekah memiliki arti berbeda. Infak artinya mengeluarkan dan membelanjakan harta untuk donasi atau kebutuhan yang bersifat konsumtif. Istilah infak itu bisa diterapkan pada banyak hal, seperti membelanjakan harta, memberi nafkah, mengeluarkan zakat, dan diikuti dengan fisabilillah. Macam-macam infak. 1. Infak wajib. Infak berhukum wajib ini dikeluarkan agar seseorang yang melakukan tidak mendapat dosa. Contoh infak wajib adalah membayar mas kawin, kifarat atau kafarat. 2. Infak sunnah. Infak sunnah ini dikerjakan bertujuan untuk berbagi kebaikan. Misalnya, berinfak untuk keperluan anak yatim dan duafa, atau bisa juga untuk menolong orang lain yang tertimpa masalah. 3. Infak mubah. Jenis infak ini sangat sering dilakukan, contohnya seperti memberikan harta untuk kegiatan bercocok tanam atau bisa juga untuk berbisnis. Yang keempat, infak haram. Infak haram adalah infak yang dilarang oleh agama, misal berinfak yang tidak ikhlas karena Allah. Contoh lain adalah berinfak untuk menghalangi syiar agama Islam. Sedangkan sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu maksudnya adalah ibadah atau amal soleh. Jadi, beda antara infak dan sedekah terletak pada niat dan tujuan, di mana sedekah itu sudah lebih jelas dan spesifik bahwa harta itu dikeluarkan dalam rangka ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan infak ada yang sifatnya ibadah dan juga termasuk yang bukan ibadah, bahkan ada yang di jalan yang haram. Macam-macam sedekah. Yang pertama, sedekah materi. Contohnya, memberi uang, makanan dan minuman kepada yang membutuhkan, bersedekah makanan terutama pada hari Jumat, atau memberikan takjil di masjid untuk orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, sedekah non-materi. Sedekah ini bisa berupa pikiran, tenaga, atau nasihat. Yang ketiga, sedekah jariyah. Contohnya, menyedekahkan atau mewakafkan tanah untuk membangun masjid, pesantren, fasilitas-fasilitas umum, serta pusat pengembangan ilmu. Selama tempat-tempat ini digunakan untuk keperluan yang baik, pahala akan terus mengalir. Bahkan, kegiatan mengajar dan membagikan ilmunya kepada orang lain dan orang tersebut meneruskan atau membagi laginya, maka ini juga termasuk sedekah jariyah. Manfaat, infak, dan sedekah. 1. Allah mengganti harta yang disedekahkan. 2. Sedekah membuka pintu rezeki. 3. Sedekah melipat gandakan rezeki. 4. Sedekah memperpanjang warisan. Dan 5. Sedekah sebagai naungan di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Irawati, NIM 12640221323, Prodi Ekonomi Syariah.
Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peran negara dalam distribusi pendapatan atau kekayaan. Peran negara dalam distribusi kekayaan menurut Ibnu Taimiyah harus mengandung dua unsur, yaitu menjalankan amanah dan menciptakan keadilan. Untuk mewujudkan hal itu dalam masalah perekonomian, peran negara mempunyai 3 peranan, yaitu 1. Peranan alokasi, yaitu peranan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Yang kedua, peranan distribusi pendapatan atau kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar. Yang ketiga, peranan stabilisasi perekonomian. Campur tangan negara dalam perekonomian didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, seperti yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104. Terdapat fakta sejarah pada zaman Nabi SAW dalam kegiatan pengawasan pasar yang disebut Hizbah. Hal ini juga diteruskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan tujuan mencegah kecurangan dalam berbagai bentuk. Khusus peran negara dalam distribusi kekayaan negara berkembang harus aktif dan positif untuk meningkatkan tingkat kemakmuran rakyatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Maharani, NIM 12640213249. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dampak distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan merupakan bagian yang penting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan politik. Dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep Islam adalah sebagai berikut. 1. Dalam konsep Islam, perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dan bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Allah. 2. Seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat. 3. Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan golongan atau kelompok, apalagi kepentingan perorangan. Dan yang terakhir, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan seperti rumah sakit, sekolah, lapangan pekerjaan, perumahan, jalan, jembatan, dan sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.